Cerita ini terjadi di awal-awal tahun 97-an, saat Yanto masih mahasiswa dan masih senang mendaki gunung. Suatu ketika Yanto membuat rencana bersama teman-temannya untuk naik Gunung Lawu. Tentu saja, Yanto dengan senang hati ikut bergabung bersama mereka. Rencananya pendakian itu akan diadakan bulan depan, dan Yanto harus banyak menabung untuk biaya akomodasi. Akan tetapi pada hari yang ditentukan, tiba-tiba Yanto ada sedikit bentrok acara. Salah satu saudara Yanto ada yang menikah dan Yanto disuruh keluarganya untuk menghadiri acara tersebut. Karena yang menikah adalah saudara dekat Yanto, maka Yanto harus tetap datang. Teman-teman Yanto juga sedikit kecewa karena tiba-tiba Yanto mengabarkan hal tersebut. Tetapi teman-teman Yanto tetap berangkat naik gunung, dan Yanto tetap bersikukuh ikut. Maka Yanto minta temannya untuk berangkat duluan sesuai rencana, yaitu di pagi hari. Dan Yanto akan berangkat siang atau sorenya seusai menghadiri pernikahan saudaranya. Yanto dan temannya berjanji untuk bertemu di puncak gunung pada saat matahari terbit, setelah acara pernikahan saudara Yanto selesai. Siangnya Yanto langsung pergi ke terminal dan naik bus. Dari naik bus Yanto masih harus naik angkutan lagi menuju ke pos awal pendakian. Setelah naik bis, kemudian Yanto turun di sebuah pasar. Di pasar tersebut Yanto sedikit merasa lapar, maka Yanto segera mencari warung untuk mencari nasi. Mengingat Yanto yang sedang mengejar waktu, maka Yanto membeli nasi bungkus saja, serta sedikit buah-buahan. Yanto berpikir untuk nanti makan sewaktu di angkutan saat agak sore. Setelah selesai membeli nasi bungkus dan sedikit buah-buahan, maka Yanto bersiap menghadang untuk mencari angkutan selanjutnya. Di saat menunggu itulah Yanto melihat seorang sosok kakek memakai pakaian hitam-hitam, berpeci merah. Kakek itu tidak bisa berjalan, jalannya ngesot. Tak ada yang sama sekali memperhatikan dan melihat sosok tersebut. Kakek itu tampak kesusahan seperti mencari-cari sesuatu. Kakek itu mendekat kepada Yanto dan meminta belas kasihan. "Mas, sedekahnya, seikhlasnya," begitu kata kakek itu. Dengan refleks Yanto mengulurkan nasi bungkus dan buah-buahan yang ada di tangannya, yang sebenarnya buat perbekalannya nanti. Si kakek menerima pemberian Yanto dengan gembira. "Mau kemana mas?" tanya kakek itu. "Mau ke Gunung Lawu mbah." "Bener ya lewatnya sini?" tanya Yanto. "Bener, mas. Itu angkutan sudah datang. Ingat ya, jangan sembrono di Gunung Lawu," jawab si kakek. Yanto segera berlari menyongsong angkutan. Angkutan ini adalah angkutan terakhir sebelum menuju ke pos pertama. Dan perjalanan masih agak panjang, kira-kira 2 jam lagi. Hari sudah sore menjelang petang. Sewaktu Yanto meninggalkan pasar tersebut, kira-kira tak begitu lama jalan dari pasar tadi, tiba-tiba angkutan berhenti. Rupanya terjadi kemacetan. Menurut informasi beberapa pengemudi yang putar arah, di depan ada truk yang terguling, hingga mengakibatkan kemacetan yang lumayan parah. Yanto masih sabar menunggu di dalam angkutan, tapi ternyata angkutan tak bergerak sama sekali cukup lama. Hari pun sudah menjadi gelap, sementara perjalanan Yanto menuju pos pertama belum sampai. Mungkin kurang setengah jam lagi kalau jalanan lancar dan tidak macet. Tak sabar menunggu dan merasa tak ada pergerakan sama sekali, Yanto langsung turun ke jalan. Yanto melihat di sisi jalan juga sudah tampak kaki Gunung Lawu, jadi Yanto memutuskan untuk mulai mendaki dari sisi ini saja. Yanto yakin berjalan menuju ke pos pertama. Yanto sendiri pernah mendaki Gunung Lawu dan ini yang kedua kalinya. Yanto langsung tancap gas naik menyusuri jalur pendakian. Walau Yanto naik dari sisi yang tidak seharusnya, tapi Yanto yakin bisa melalui jalur ini. Yanto harus cepat-cepat untuk mengejar temannya yang sudah menunggu. Saat itu Yanto melihat waktu menunjukkan jam 10 kurang. Yanto harus segera bergegas
agar Yanto bisa tepat berada di puncak saat matahari terbit dan bertemu dengan teman-temannya. Jalur yang dilalui Yanto ini tampak sepi banget, seperti tidak ada orang atau pendaki lainnya. Tapi Yanto tak peduli. Yanto yakin bisa naik lewat jalur ini. Malam semakin dingin dan berkabut. Begitu Yanto memasuki hutan-hutan tersebut, Yanto jadi cepat haus. Berkali-kali Yanto minum dari botol besar air mineral yang dia bawa, hingga air itu hampir habis. Dan inilah rupanya awal mula kesalahan Yanto. Karena kombinasi antara suasana dingin dan air minum yang memasuki tubuhnya, mengakibatkan Yanto kepingin kencing. Tanpa pikir panjang, Yanto segera membuka celana dan buang air di jalan sembarangan. Banyak banget air kencingnya. Tak beberapa lama setelah selesai buang air, lapat-lapat Yanto mendengar suara-suara yang lirih. Setelah itu disusul suara ramai orang yang sedang berbincang-bincang. Yanto menajamkan pendengarannya. Mungkin Yanto salah dengar, tapi tidak, karena ternyata suara itu tampak makin jelas. Di depan, Yanto melihat sebuah pintu gerbang yang besar. Dengan tetap penasaran, Yanto semakin berjalan mendekati pintu gerbang tersebut. Pintu gerbang tersebut terbuat dari kayu kuno yang agak tinggi, dan di sekelilingnya ada tembok. Yanto semakin mendekati ke pintu gerbang tersebut, dan di hadapan Yanto tampak penduduk desa yang sedang melakukan kegiatan berdagang dan membeli seperti di pasar. Banyak sekali pembicaraan mereka yang Yanto tak mengerti, karena suara saling tumpang tindih, seperti suara tawon yang berterbangan. Yanto pun memasuki dan melihat-lihat pasar tersebut. Yang aneh adalah, walaupun tadi malam dan gelap dan tak ada penerangan, Yanto bisa melihat jelas suasana pasar tersebut dan barang-barang yang dijual. Yanto melihat banyak sekali yang diperdagangkan di sana, seperti pada pasar umumnya. Orang-orang yang ada di pasar tak ada yang mempedulikan Yanto. Mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dan pandangan mereka pun seperti dingin. Hingga suatu ketika suatu teguran berada di belakang Yanto. "Mau beli apa, Mas?" tanya suara itu. "Tidak beli apa-apa, lewat saja," jawab Yanto. "Lihat-lihat dulu saja, Mas. Siapa tahu ada yang ingin dibeli," tanya suara itu. "Ah, tidak, saya mengejar waktu. Harus segera sampai ke puncak sebelum subuh. Sudah ditunggu teman saya," Yanto menjawab tanpa menoleh sama sekali. Yanto tetap berjalan melewati pasar tersebut menuju pintu gerbang untuk keluar. Tetapi ketika Yanto sampai di pintu gerbang keluar, Yanto kaget bukan kepalang, karena pintu gerbang itu ternyata dikunci, hingga Yanto kesulitan untuk membukanya. Yanto berusaha paksa buka pintu itu tetap tidak bisa, hingga Yanto menggebrak pintu gerbang tersebut, yang membuat seluruh penghuni pasar menengok ke arah Yanto, dan mendekat ke arah Yanto. Yanto menjadi ketakutan dan semakin merapat ke pintu gerbang pasar, meringkuk di sudut. Di saat ketakutan itu memuncak, tiba-tiba muncul kakek tua yang ada di pasar tadi, di mana Yanto memberikan nasi dan buahnya. Yang aneh adalah kakek itu berjalan biasa. Kakek itu berjalan ke arah Yanto serta mengeluarkan kunci dari kantongnya. Kemudian membuka gembok pagar tersebut, hingga pintu pagar terbuka lebar. "Cepat lari dari sini," kata kakek tersebut sambil tertawa terbahak-bahak, keras dan keras sekali, sampai memekakan telinga Yanto. Yanto yang ketakutan segera berlari tunggang langgang dari situ, tak tentu arah. Dan tiba-tiba semua yang dilihat Yanto berubah pelan-pelan menjadi putih semua. Yanto tak bisa melihat apa-apa, hanya ada warna putih yang ada dalam pandangan Yanto. Yanto sendiri sudah tak ingat apa-apa lagi. Dan Yanto sendiri tak ingat berapa lama Yanto mengalami hanya pandangan putih ini. Ketika suatu Yanto disadarkan oleh suara-suara. "Hei, dia masih hidup," teriak seseorang. Di depan mata Yanto tampak beberapa pemuda pendaki sepertinya. Mereka melihat Yanto dan mengguncang-guncang tubuhnya. Dia menanyakan keadaan Yanto.
Yanto melihat sekeliling, ternyata hari sudah pagi, dan ternyata Yanto berada di sebuah jurang yang agak dalam. Yanto berusaha bangkit dan berdiri, tapi ternyata kakinya terkilir, sehingga Yanto tidak bisa berdiri dan berjalan. Yanto terjatuh lagi. Pemuda pendaki itu kemudian memapah Yanto, berjalan menuju ke pos bawah. Sementara tas ranselnya dibawa oleh teman yang lainnya. Entah berapa lama Yanto berjalan bersama para pendaki penolong ini menuju ke bawah. Ketika sampai di pos awal, semua heboh melihat keadaan Yanto. Di sini Yanto mulai diberi minum air hangat dan sedikit roti. Yanto pun bisa beristirahat, juga mengobati kakinya yang terkilir. Tak beberapa lama Yanto juga berjumpa dengan teman-temannya yang telah kembali turun dari puncak. Rupanya sedari kemarin malam mereka menunggu dan mencemaskan Yanto. Ketika Yanto mulai kuat dan kesadarannya mulai pulih, Yanto mulai menceritakan pengalamannya. Semenjak Yanto berada di pasar dan bertemu kakek tua yang jalannya ngesot, naik angkutan yang kena macet, yang kemudian Yanto memutuskan untuk turun. Mulai menaiki gunung dari sisi yang salah. Karena mengejar waktu, maka Yanto menjadi kehausan dan sering minum, yang membuat Yanto pipis sembarangan. Akhirnya pun Yanto melihat sebuah pasar di pegunungan, yang ternyata Yanto baru sadar bahwa itulah yang sering disebut oleh orang-orang sebagai pasar setan. Hingga Yanto ditawari untuk membeli sesuatu yang tidak ingin beli, karena buru-buru ingin segera menyusul ke puncak sebelum matahari terbit. Hal itulah yang menyebabkan penghuni pasar setan marah dan menutup pintu gerbang, mengakibatkan Yanto tidak bisa keluar sampai menggebrak pintu gerbang yang tertutup. Dan di saat kritis tersebut, muncul kakek tua yang dia temui di pasar, di mana Yanto memberinya nasi bungkus dan beberapa buah-buahan. Kakek tersebutlah yang membuka gembok pintu gerbang pasar, dan segera menyuruh Yanto pergi dari situ, hingga Yanto bisa berlari keluar. Yang tidak Yanto ketahui adalah bagaimana Yanto bisa terperosok ke jurang dan tidak sadarkan diri, serta ditemukan oleh para pendaki lainnya yang telah turun dari puncak gunung. Ketika Yanto menceritakan hal ini kepada para pendaki yang ada di pos, mereka tidak bereaksi apa-apa, seakan-akan maklum dengan apa yang dihadapi. Mereka bersyukur bahwa Yanto telah selamat, dan itulah yang utama. Karena kaki Yanto masih terasa sakit, Yanto bersama-sama temannya berinisiatif untuk menyewa mobil, untuk mengantar Yanto beserta teman-teman pulang ke rumah. Dan cerita itu tetap menjadi misteri dalam hidup Yanto yang tak akan terlupakan dan tak terpecahkan. Yang Yanto ingat bahwa ketika kita berbuat baik, pasti kebaikan itulah yang akan membalasnya. Entah siapa atau apa itu tidak menjadi soal.